murid-murid Ki Balian Batur mulai melakukan penyerangan di pesisir timur kekuasaan Kerajaan Mengwi. Mereka menciptakan epidemi atau gerubuk di pesisir timur kekuasaan Kerajaan Mengwi, sehingga banyak rakyat Mengwi di desa Cawu sampai ke desa Kramas seketika sakit dengan gejala-gejala muntaber dan berakhir dengan kematian tanpa putus-putusnya. Sebab itu, Ang Lurah Taro mempermaklumkan kepada Raja Mengwi. Mengetahui hal itu, I Gusti Agung Putu menjadi murka. Kemudian, Raja Mengwi bersama rakyat pilihannya, dipimpin oleh Panglima Ki Gumiar Bandesa Mengwi, menyerang Teleduk Nginyah. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Raja Mengwi melawan Ki Balian Batur. Dengan tidak membuang kesempatan, beliau mengangkat bedil Ki Narantaka dan menembakkan peluru Ki Selisik tepat tahun 1700 Masehi. Hiduplah seorang lelaki sakti keturunan Sengguhu Bintang Danu bernama Ki Balian Batur. Kesaktian lelaki ini didapat karena ketekunannya melaksanakan pemujaan kepada para dewa, sehingga Dewi Danu menganugerahkan ilmu gaib yang sangat hebat kepadanya. Sang Dewi Danu mengingatkan kekuatan hebat yang diberikan akan bisa dikalahkan oleh senjata bedil Ki Narantaka, milik dengan peluru Ki Selisik milik I Dewa Agung dari Puris Marapura. Jadi dirinya harus berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kelebihan yang diberikan. Waktu berlalu, karena kehebatannya Ki Balian Batur tersohor di desanya, bahkan sampai keluar desa. Untuk mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik, Balian Sakti ini mengungsi ke desa Taro dan bertempat tinggal di dusun Teleduk Nginyah di sebelah barat desa Cawu. Mempunyai asrama wilayah di desa Ketegan Alas. Sedangkan di dekat Abian Timbul, sekarang dikenal dengan nama Banjar Rangkan Desa Ketewel, Sukawati. Sosok Ki Balian Batur seorang lelaki berambut panjang, dengan kebiasaan apabila mencuci rambutnya pergi ke alas rangkan untuk mengeringkannya. Ki Balian Batur bersama istrinya Ni Biang Putu dan 6 orang anaknya yang terdiri dari 5 orang putri dan 1 putra hidup rukun, bahagia, dan damai di desa tersebut. Kelima putrinya paling tua atau putu bernama Niluh Gerong. Anak kedua bernama Niluh Madewali. Anak ketiga atau Nyoman bernama Niluh Kasub. Anak keempat atau Ketut bernama Niluh Kober. Anak kelima atau Wayan balik bernama Niluh Sentrong. 2 putri berikutnya meninggal muda. Anak yang terakhir adalah laki-laki yang bernama Ketut Lengka. Kehidupan sehari-hari Ki Balian Batur: bekerja sebagai petani dan juga merangkap sebagai dukun atau balian. Dengan dasar memiliki ilmu hitam dan putih, banyak masyarakat berguru kepadanya. Ada juga yang datang untuk berobat atau hanya mau belajar ilmu hitam untuk membalaskan sakit hati. Ki Balian Batur banyak mempunyai sisya atau murid. Salah satu muridnya yang terkemuka adalah I Gede Becaling. Balian Sakti ini juga bersikap murah hati. Dia memenuhi semua permintaan orang yang datang, walaupun tujuan mereka berbeda-beda. Akhirnya banyak yang meminta jimat seperti penglaris, agar dagangannya menjadi laris manis. Meminta pengasih asih agar disayang oleh istri atau suaminya. Bahkan ada juga yang meminta penangkap ke agar berwibawa. Ki Balian Batur juga menurunkan kesaktian ilmu pengeleakan kepada kelima anak kandungnya untuk jaga-jaga jika ada yang berani menyakiti, atau untuk membela diri putranya Ketut Lengka, satu-satunya anaknya yang tidak tertarik belajar ilmu pengeleakan. Niluh Gerong diberikan panugerahan ilmu pengeleakan Siwermas. Niluh Madewali diberikan panugerahan ilmu pengeleakan Pitik Bengil. Niluh Kober
diberikan panugrahan ilmu pengeleakan geringsing wayang. Niluh Kasup diberikan panugrahan ilmu pengeleakan puntang panting, dan Niluh Sentrong diberikan panugrahan ilmu pengeleakan krep kasa. Serta Nibyang Putu diberikan panugrahan ilmu pengeleakan kalung sweta. Kekuatannya luar biasa, semuanya panugrahan Dewi Danu. Singkat cerita, untuk membantu perekonomian keluarganya, putri kedua Ki Balian Batur yang bernama Niluh Madewali bekerja sebagai pedagang nasi lawar babi. Dia menyiapkan dagangannya, dibantu oleh ibu dan 5 orang saudaranya. Niluh Madewali berparas cantik, berbadan langsing, dan berkulit kuning langsat. Senyumannya semakin manis dengan sebuah lesung pipi dan bertutur kata lemah lembut. Bak perempuan sempurna, banyak yang menyukainya dan banyak lelaki yang mendambakan kecantikan Niluh Madewali. Dikisahkan, di desa Cawu terdapat sebuah acara sabung ayam yang dilaksanakan di wantilan desa. Sejak pagi hari, para penjudi ayam atau para penonton sudah ramai berdatangan ke tempat sabung ayam tersebut. Karena dilakukan di area tempat suci, para pengunjung datang dengan pakaian adat Bali ringan. Semakin siang, semakin banyak pesabung ayam yang datang. Niluh Madewali berjualan di timur laut, di bawah pohon beringin besar yang rindang. Saat itu sudah banyak yang menunggunya. Mereka rela mengantri lama, karena makanan yang dijual di tempat itu sangat enak, dan penjualnya ramah serta cantik. Tidak lama kemudian datang seorang lelaki, bertubuh pendek dan gemuk, kepalanya botak serta berkumis tebal dan berjanggut sedikit panjang. Lelaki itu datang ke warung Niluh Madewali, jalanlah sempoyongan, matanya merah dan perkataan yang ngelantur. Tercium bau tuak dan arak dari mulutnya saat berbicara. Lelaki dulu yang diketahui bernama I Pondak mendekat ini Niluh Madewali yang sedang sibuk berjualan. Dia merayu Niluh Madewali berkata kasar serta merendahkan. Dilanjutkan berkata jorok dan mencolek-colek serta meludah saat berbicara. Perempuan muda ini menjadi kesal melihat tingkahnya dan mengabaikan serta sibuk melayani pembeli yang lainnya. Merasa tidak dihiraukan, I Pondak kemudian berteriak-teriak, muntah-muntah, dan menuduh Niluh Madewali menjual olahan daging manusia. Lelaki ini pun menegaskan tuduhannya dengan menyebutkan orang tua. Niluh Madewali Sakti bisa menjadi liak dan tentu saja bisa memakan manusia. Melihat sebuah keributan para pengunjung area sabung ayam ramai berkumpul, I Pondak terus berpura-pura muntah, berteriak-teriakan berjalan sempoyongan, pergi dari warung Niluh Madewali. Tidak melihat kenyataan dan tanpa menyelidiki perkataan I Pondak. Para pengunjung yang dari pagi ramai berbelanja, ada yang membuang alas makan dari daun pisang, muntah-muntah dan menghardik, menyumpahi ditambah semuanya tidak mau membayar. Tiang tidak berbohong jero. Itu olahan daging babi, jawab Niluh Madewali meyakinkan pengunjung. Perempuan ini sangat sedih. Dia menangis terisak-isak. Tidak ada yang membelanya. Dia mengerahkan tenaganya dan berusaha menjelaskan kepada para pengunjung kalau dirinya tidak menjual daging manusia dan semua makanannya adalah olahan daging babi. Akan tetapi, seperti tidak percaya, semua masyarakat desa tidak ada yang berani berbelanja di sana lagi. Mereka mengaitkan ayahnya Ki Balian Batur yang sakti di mana-mana menjual ilmu hitam dan sabuk pengeleakan. Menuduhnya berdagang dengan penglaris dan bersorak-sorai mengatakan, Niluh Madewali menjual olahan daging manusia. Setelah amarah para warga yang merasa geram reda, seorang nenek tua datang dan menyuruhnya pulang. Perempuan tua ini mengatakan, Idah yang Maha Kuasa sudah tahu. Biarkan saja orang yang memfitnah mendapat hukumannya di kemudian hari. Niluh Madewali mengikuti perintah perempuan tua itu.
Dia berberes dan berjalan pulang, walaupun berbakal sakit hati. Menjadi buah bibir dan guncingan warga desa, akhirnya kasus menjual daging manusia terdengar oleh Cokorda Sakti Blambangan, pemimpin yang adil dari Puri Mengwi. Sang raja bertekad untuk menyelidiki masalah ini dengan cermat, menunda kepulangan Niluh Madewali, dan memeriksa semuanya untuk melihat kebenaran dari tuduhan itu. Setelah diselidiki dan diusut, masalah ini malah menjadi semakin besar karena entah kenapa ditemukan jari tangan manusia di dalam lauk makanan yang dijual Niluh Madewali. Penjual tidak mengakui dan merasa difitnah, sementara bukti sudah sangat jelas. Hal ini membuat ketegangan di antara mereka berdua. Pertarungan antara kekuatan sakti pun akhirnya dimulai Cokorda Sakti Blambangan dan Niluh Madewali. Perempuan ini berubah menjadi seekor burung Garuda yang besar dan menyeramkan. Setelah lama bertarung sampai tengah malam, akhirnya Niluh Madewali kalah dan mengadu kepada ayahnya, Ki Balian Batur. Merasa terhina atas perlakuan terhadap putrinya, tanpa disadari kemarahan sang ayah menciptakan wabah penyakit yang melanda desa Cau. Setiap mereka memakan makanan secara gaib dan tanpa disadari makanan itu berubah menjadi ulat atau sebuah penyakit tak kasat mata. Tidak berselang lama, banyak masyarakat yang menjadi korban. Pada bulan ini kita akan menikah loh, jeritan seorang warga. Karena setiap hari selalu ada warga yang meninggal dengan gejala muntah-muntah dan diare. Banyak para ahli pengobatan yang dikerahkan untuk menanggulangi bencana penyakit aneh itu. Namun, semuanya tidak mampu mengetahui apa yang terjadi. Setelah membuat gerubuk, merasa telah matang memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ki Balian Batur memerintahkan semua muridnya melakukan penyerangan kekuasaan kerajaan Mengwi. Di bawah rajanya I Gusti Agung Putu yang juga bergelar Cokorda Sakti Blambangan. Murid-murid Ki Balian Batur mulai melakukan penyerangan di pesisir timur kekuasaan kerajaan Mengwi. Mereka menciptakan epidemi atau gerubuk di pesisir timur kekuasaan kerajaan Mengwi, sehingga banyak rakyat Mengwi di desa Cau sampai ke desa Kramas seketika sakit dengan gejala-gejala muntaber dan berakhir dengan kematian tanpa putus-putusnya. Sebab itu, Ang Lurah Taro mempermaklumkan kepada Raja Mengwi. Mengetahui hal itu, I Gusti Agung Putu menjadi murka. Kemudian, Raja Mengwi bersama rakyat pilihannya, dipimpin oleh Panglima Ki Gumiar Bandesa Mengwi, kemudian siap menyerang Ki Balian Batur dusun Teledunginya. Di desa Kramas, Raja Mengwi membuat kemah, dan di sana bersama-sama menyerang Ki Balian Batur. I Gusti Agung Putu beserta Laskar Mengwi kebingungan menghadapi lawan yang bersifat gaib. Di dalam serangan ini, beberapa murid Ki Balian Batur berhasil dibunuh. Namun Ki Balian Batur tidak dapat dibinasakan. Terjadilah pertempuran sengit antara Ki Balian Batur dengan rakyat Mengwi pimpinan Bendesa Gumiar dari Mengwi. Ketika itu, Ki Balian Batur menyerukan kepada Raja Mengwi bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka milik Raja Mengwi. Pergilah ke Semarapura. Di tengah keputusasaan, akhirnya terdengarlah suara di angkasa yang memberitahukan I Gusti Agung Putu bahwa Ki Balian Batur hanya dapat ditundukkan dengan bedil Ki Narantaka dengan peluru Kisliksik milik I Dewa Agung Klungkung. Mendengar wahyu tersebut, I Gusti Agung Putu mundur dari pertempuran dan segera berangkat ke istana Semarajayapura Klungkung menghadap Dewa Agung Jambe, serta memberitahukan maksud kedatangannya. Dewa Agung Jambe berkenan memberikan senjata Ki Narantaka dengan peluru Kislisik, tetapi mengutus putranya Dewa Agung Anom Sirikan
untuk melaksanakan tugasnya membunuh Ki Balian Batur beserta para sisyanya. Dalam persiapan penyerangan Dewa Agung Anom, dibuatkan asrama di pinggir alas Kedangkan. Singkat cerita, Dewa Agung Anom bersama Gusti Agung Putu dan Ki Bendesa Gumiar kembali menyerang Teleduk Nginyah. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Raja Mengwi melawan Ki Balian Batur. Dengan tidak membuang kesempatan, beliau mengangkat bedil Ki Narantaka dan menembakkan peluru Ki Selisik tepat mengenai kuku ibu jari Ki Balian Batur, tembus sampai ke kepalanya. Ki Balian Batur akhirnya gugur dengan meninggalkan pesan agar sebagian wilayah Mengwi diberikan kepada Dewa Agung Anom sebagai balas jasa kepada I Gusti Agung Putu. Apabila tidak, maka sukma Ki Balian Batur tidak akan henti-hentinya membuat gerubuk di bumi Mengwi. Setelah Ki Balian Batur wafat, Cokorda Sakti Belambangan mendirikan perhyangan di Rangkan Sukawati diberi nama Arja Kusuma. Selain itu, Raja juga membangun pesanggerahan bersama Jero Kangin. Lokasi perhyangan dengan jero tersebut bersanding. Kemudian perhyangan tersebut diberi nama Pura Penataran Agung, tempat pemujaan Raja Klungkung, Raja Mengwi, warga Brahmana, Resi Siwa Buddha, para anglurah dan seluruh rakyat.